warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arunisa Atun Mahmuda. Di video kali ini saya akan menjelaskan konseling tentang pemasangan dan pelepasan pada KB implan. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ber-KB. Sebelumnya saya minta biodata Ibu terlebih dahulu ya. Atas nama Ibu siapa Bu? Ibu Rini. Ibu Rini. Umurnya berapa Bu? 36. 36 tahun. Alamatnya di mana Bu? Jalan Sasal. Jalan Sasa. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu menggunakan KB apa ya Bu? KB pil. Ibu menggunakan KB pil. Alasan Ibu menggantikan KB pil apa Bu? Saya lupa. Jadi saya ingin menggunakan KB yang berjangka panjang. Oh, Ibu ingin menggunakan KB jangka panjang. Baik, kalau begitu di sini ada KB yang baik untuk dipakai dalam jangka panjang, yaitu saya rekomendasiin yaitu KB implan. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar KB implan? Pernah. Nah, sekarang saya jelaskan lagi secara detail ya Bu, apa itu KB implan. Nah, KB implan itu KB dia berbentuk seperti susu kecil yang bersifat elastis dan fleksibel. Nah, makanya ada juga yang menyebutnya dengan KB susu. KB ini mengandung hormonal ya Ibu ya. Nah, untuk keefektifannya bisa digunakan jangka waktunya 3-5 tahun. Nah, untuk tingkat keberhasilannya yaitu 97-99% Ibu. Nah, dari KB implan ini ada kekurangan dan kelebihan. Kalau untuk kelebihannya, yang pertama, sangat efektif untuk mencegah kehamilan dengan jangka 3-5 tahun. Setelah itu pemasangannya mudah, praktis dan cepat, tidak mempengaruhi ASI, dan selanjutnya Ibu bisa melepasnya kapanpun jika Ibu ingin menambah momongan. Dan kekurangan dari KB implan ini Ibu, karena KB implan ini hormonal, jadi mungkin akan mengakibatkan perubahan pada pola haid, yaitu seperti mungkin lebih lama atau lebih sedikit atau tidak haid sama sekali. Terus kadang nyeri kepala, nyeri payudara, nyeri perut, kram perut, mual, muntah gitu ya Bu ya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena tidak semua ibu-ibu mengalaminya seperti itu. Nah, selanjutnya cara kerja KB implan ini bagaimana Bu? Nah, cara kerja KB implan ini nanti dia akan mengentalkan lendir di leher rahim Ibu sehingga mempersulit sel sperma bertemu dengan sel telur. Nah, setelah itu cara kerjanya lain yaitu dia akan menipiskan dinding rahim Ibu atau endometrium Ibu sehingga mempersulit untuk melakukan penanaman atau implantasi. Nah, terus bagaimana cara pemasangannya Bu? Nah, kalau untuk pemasangan yang pertama kan nanti dia akan disisipkan di bawah lengan tangan ya Bu ya. Nah, yang pertama nanti pertama kali sekali kalau untuk pemasangan kita bersihkan terlebih dahulu lengan Ibu, lalu kita beri tanda di mana tempat itu untuk tempat pemasangannya. Setelah itu kita bius bius lokal agar Ibu tidak terasa sakit. Setelah kita melakukan pembiusan beberapa menit, lalu kita lakukan kita sayat sedikit untuk memasukkan implannya. Nah, lalu nanti kita akan memasukkan implannya menggunakan alat. Nah, setelah alat implan terpasang dengan benar dan kita rasa sudah pas, nanti kita akan balut luka Ibu dengan plester atau lalu kita perban. Nah, kalau untuk lukanya itu mungkin akan sembuh 2-5 hari ya Ibu ya. Nah, jadi setelah kita melakukan pemasangan ini kita akan meninggalkan bekas luka. Luka ini jadi harus dirawat ya Bu ya. Hindari luka terkena basah ataupun lembab karena nanti akan mengakibatkan infeksi. Biarkan luka itu kering dan bersih. Nah, setelah pemasangan ini Ibu boleh melakukan aktivitas seperti biasa, tapi sebisa mungkin hindari luka implan ini terkena benturan atau gesekan karena itu akan mengakibatkan nyeri. Seandainya nanti Ibu mengalami demam, terus kemerahan, bengkak,
yang berhari-hari, ibu segera datang ke petugas kesehatan ataupun ke pelayan kesehatan ya Bu ya, karena itu mungkin tanda-tanda infeksi. Itu mungkin tanda-tanda bahwasannya tubuh ibu menolak IUD implan ini. Nah, mungkin nanti setelah pemasangan akan sedikit nyeri, bengkak dan kemerahan, itu wajar ya Bu ya, tapi itu tidak akan lama. Lalu kalau untuk pemasangan ini kapan bisa dipasang? Nah, kalau untuk pemasangan implan bisa dipasang kapan saja. Pada saat ibu menstruasi bisa, pada saat tidak menstruasi juga bisa. Kalau pada saat menstruasi yaitu dari hari ke-1 sampai ke-5. Kalau untuk tidak pada menstruasi, yang pertama kita pastikan ibu tidak hamil terlebih dahulu ya Bu. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemasangan. Nah, setelah pemasangan, dari pemasangan sampai 7 hari berikutnya jangan berhubungan suami istri dulu ya Bu ya. Tapi sampai 7 hari saja. Lalu gimana kalau ibu mau, seandainya ibu ingin menambah momongan, terus ibu ingin melepasnya? Nah, melepasnya bisa kapan saja, kapan ibu mau bisa dilepas. Nanti ibu tinggal datang ke petugas kesehatan ataupun ke pelayanan kesehatan yang ibu mau, itu bisa nanti dilepas. Nah, cara pelepasannya bagaimana Bu? Nah, cara pelepasannya yaitu nanti yang tempat implan itu kita bersihkan seperti tadi, tidak jauh beda. Lalu nanti kita akan melakukan pembiusan lagi biar ibu tidak merasa sakit. Nah, setelah biusnya bekerja, kita lakukan penyayatan di atasnya. Lalu kita dorong implan itu, lalu kita cabut menggunakan alat. Sangat mudah Bu, jadi pemasangan implan ini sangat mudah dan cepat, cuma membutuhkan waktu beberapa menit. Nah, setelah pelepasan nanti itu kita plester lagi. Nah, kalau setelah implan ini dilepas, terus menunggu berapa lama lagi kesuburan itu. Nah, kalau untuk pelepasan implan ini, setelah implan dilepas, kesuburan langsung kembali ya Bu ya. Jadi ibu tidak perlu takut jika implan ini, karena implan ini sangat bagus dalam jangka panjang. Terus pemasangannya juga mudah dan kesuburan ibu langsung kembali setelah ibu melakukan pelepasan ini. Jadi ibu tidak perlu takut lagi gitu ya Bu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Jadi ibu ingin menggunakan KB implan ini? Saya pikir dulu. Nah, oke. Kalau gitu nanti kalau sudah, ibu bisa lagi datang kembali ataupun ke tempat pelayanan kesehatan di mana ibu ingin memasang implan ini ya ibu ya. Nah, Kalau gitu terima kasih Bu. sama-sama Bu. Itulah video saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.